Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini Jumat 27 Agustus 2021, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang Anda laporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. 4 kawanan perampok bersenjata laras panjang dan pendek menggasak 2 toko emas di Pasar Simpang Limun, Jaya, Jalan Sisingamangaraja, Medan pada Kamis 26 Agustus 2021 kemarin. Perampokan yang dilakukan oleh 4 pria bertubuh tegap tersebut terekam kamera CCTV. Para pelaku juga menembak seorang juru parkir tepat di bagian lehernya. Dari kejadian tersebut, kilauan emas disebut diambil oleh para pelaku. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, korban saat ini tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Medan. Ada Fadli yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fadli. Halo, Frida. Fadli, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian tersebut menurut keterangan para saksi di sana? Ya, baik. Kejadian perampokan itu terjadi pertama kali sekitar pukul 14.30, di mana 4 pelaku membawa senjata api yang 1 laras panjang dan 3 laras pendek. Para pelaku masuk langsung membabi buta, memecahkan steling, dan mengambil kiloan emas. Namun untuk jumlahnya belum diketahui pasti berapa kerugian pasca perampokan tersebut. Hingga kini Polda Sumut dan Polrestabes Medan masih melakukan upaya penyelidikan lebih lanjut. Begitu, Firda. Fadli, kemudian bagaimana untuk kondisi korban yang kabarnya ini tertembak di bagian lehernya? Baik, saat ini saya ada di Polda. Tadi saya barusan mengupdate kabar terkini dari kondisi korban. Pihak kepolisian belum bisa memintai keterangan lebih lanjut dikarenakan kondisinya belum stabil. Jadi saat ini korban sudah dirawat di RS Bayangkara Medan untuk mendapat perawatan insentif. Begitu, Firda. Mhm. Kemudian sudah berapa saksi yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait adanya perampokan ini? Baik, polisi belum menyebutkan jumlah pastinya, namun pihak kepolisian telah memintai keterangan dari saksi di tempat dan para korbannya. Jadi ada 2 toko yang menjadi korban perampokan dan kedua pemiliknya telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Begitu, Firda. Pasca perampokan yang terjadi di pasar, bagaimana saat ini kondisi pasar tersebut, Fadli? Ya, kita tadi sempat juga sambangin ke pasar Simpang Limun. Kondisinya toko tetap buka, namun emas tidak ada lagi di steling. Jadi toko hanya buka, emas itu ada di dalam tas owner, jadi ketika mau beli, dia baru mengeluarkan emas-emasnya. Begitu, Firda. Aha. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja terkait aksi perampokan ini. Berikut liputannya untuk Anda. Pasar Simpang Limun, kejadian tadi pukul 14.15 atau 14.30. Oleh berapa orang pelaku, Bang? Diduga lebih dari 2 yang menggunakan sepeda motor dan menggunakan senjata api. Ada letusan yang Ada 3 selongsong kita amankan. Ya, saat ini personil kami lagi bertugas bergabung dengan Polrestabes Medan, Polsek, saksi sedang melakukan pemeriksaan. Kemudian kita juga menunggu lapor dan nanti sedang melakukan. ada melukai warga, Bang? Ada 1 korban, tapi saat ini sedang dirawat rumah sakit. Siapa namanya, Pak? Kalau kabarnya tukang parkir juga dengan tembak seperti apa? Nah, nanti kita cek ya, karena saya masih dapat laporan masih 1, nanti kita Kalau di toko nggak ada korban ya, Bang? belum ada. Nanti kita cek masih 1 yang saya tahu. Ya. Emasnya ada hilang, Bang? Ada kemudian tapi masih kita tunggu. Ya. Jadi belum tahu Pak, ini apakah penjaga toko atau tukang parkir? Risma, cek lagi, Mas. Saya dapat informasi di lapangan itu penjaga toko. Bang, ada dugaan ini aksi terorisme? Sementara belum. Ya. Sementara belum, kami masih melakukan penyelidikan. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Seorang ibu-ibu nekat mencuri uang di warung sop Iga Burosa Purwogondo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, pada Kamis 26 Agustus 2021 kemarin. Yang bahkan nekat menggendong balita saat melakukan aksi tak terpuji tersebut.
pelaku menggasak uang Rp400.000 yang ada di laci warung. Uang tersebut dikepal lengkap bersama penjepit uang yang diletakkan pelaku di sela-sela balita yang digendongnya. Pelaku sudah diamankan oleh Polsek Kartasura untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami, wartawan dari Tribun Solo. Ada Iqbal yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Iqbal, selamat siang. Selamat siang, rekan Firda. Iqbal, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang ibu-ibu ini? Baik, telah terjadi dugaan pencurian oleh ibu dengan balita yang digendongnya di rumah makan Sop Iga dan Ayam Goreng Bu Rosa di daerah Kartosuro, Sukoharjo. Kejadian tersebut bermula ketika ada ibu yang sedang menggendong anaknya yang masih balita mampir ke rumah makan Bu Rosa untuk membeli kopi dan gongso sekitar pukul 5 sore. Ketika dibuatkan pesanannya, ibu yang tadinya duduk jauh dengan kasir pindah ke meja yang dekat berada di samping kasir. Dan ketika karyawan yang sedang membuatkan pesanannya lengah, baru ibu ini menggasak habis uang senilai kira-kira Rp400.000 yang berada di laci kasir. Mengetahui laci uangnya kosong, Rosa pemilik rumah makan Sop Iga dan Ayam Goreng Bu Rosa lantas menanyakan kepada ibu tersebut karena pada saat itu hanya ada karyawan dan ibu yang sedang memesan kopi dan gosok itu saja. Ibu yang tidak mengakui perbuatannya ini kemudian digeledah oleh pemilik rumah makan dan ditemukan uang yang dikepal lengkap bersama penjepit ditaruh di sela-sela kain gendong balita yang sedang digendong ibu tersebut. Karena terus memberontak dan tidak mengakui kesalahannya, lantas pemilik rumah makan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kartosuro, Sukoharjo. Begitu rekan Firda. Iqbal, kemudian apa motif pencurian yang dilakukan oleh seorang ibu-ibu ini? Menurut kesaksian pemilik rumah makan, motif pencurian ini yaitu untuk membeli susu anaknya. Begitu rekan Firda. Mungkin bisa Anda jelaskan apa alasan pelaku ini melakukan aksinya sambil membawa balita? Ya, pelaku melancarkan aksinya membawa balita ini karena dinilai pelaku tidak biar lancar tindakannya tersebut begitu. Baik, terima kasih wartawan Tribun Solo Iqbal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satreskrim Polres Pringsewu berhasil menangkap pelaku pembobolan kotak amal Masjid Al-Fajar di Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Penangkapan para pelaku pencurian kotak amal dalam tempo 2 kali 24 jam. Setelah dilaporkan ke pihak kepolisian pada Senin 23 Agustus kemarin. Diketahui peristiwa pencurian itu terjadi pada Minggu 22 Agustus malam dan berhasil ditangkap pada Rabu 25 Agustus pagi. Kasatreskrim Ibtu Feabu Adigo Mayora Pranata mengatakan kedua pelaku merupakan warga Kabupaten Tanggamus. Terdiri dari seorang pria dewasa berinisial AS 24 tahun dan BR 13 tahun. Keduanya merupakan warga Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Feabo mengatakan bila pihaknya langsung bergerak cepat setelah mendapat laporan terkait pencurian kotak amal di Masjid Al-Fajar, Kelurahan Pringsewu Selatan. Berbekal laporan tersebut, Feabo memimpin TKP 308 melakukan penyelidikan. Melalui hasil rekaman CCTV yang ada di masjid, pihaknya berhasil mengidentifikasi para pelakunya. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami, wartawan dari Tribun Lampung, ada Didik Budiawan yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Didik, selamat siang. Selamat siang, Firda. Didik, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penangkapan dua tersangka pencurian kotak amal ini? Oke, terima kasih, Firda. Bahwa kita ketahui bersama, di Pringsewu telah viral rekaman CCTV peristiwa pencurian kotak amal masjid. Berdasar pada viralnya CCTV ini, TKP 308 Polres Pringsewu melakukan penyelidikan sehingga mengetahui identitas para pelaku pencurian. Dari identitas tersebut, petugas TKP 308 Polres Pringsewu langsung menuju ke lokasi para tersangka dan melakukan penangkapan, Firda. Jadi kemudian seperti apa modus dan motif dari dua tersangka dalam melakukan aksi pencurian kotak amal ini? Para pelaku ini mencari masjid atau musola yang sepi, kemudian untuk menjalankan aksinya, mereka
menjalankan aksi dengan cara membobol kotak amal menggunakan obeng. Para pelaku ini melakukan aksi pembobolan kotak amal tersebut lantaran terdesak kebutuhan untuk judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu, Firda. Kemudian, Didi, apakah ini aksi pencurian ini sudah dilakukan hanya baru sekali ini saja, atau kedua pelaku sudah pernah melakukan aksi-aksi pencurian sebelumnya? Para pelaku ini ternyata juga sebagai pelaku pencurian kotak amal di sejumlah masjid, tidak hanya di Kabupaten Pringsewu saja, melainkan juga di Kabupaten Tanggamus, di mana TKP yang berhasil dicatat oleh pihak kepolisian Polres Pringsewu, TKP pelaku pencurian kotak amal di Kabupaten Pringsewu ini ada 5, sedangkan di Kabupaten Tanggamus ada 2 TKP. Begitu, Firda. Berarti ini memang sudah 2 tersangka ini sudah lama melakukan aksi pencurian kotak amal. Selanjutnya apa tindak lanjut dari pihak kepolisian terkait adanya kasus pencurian kotak amal ini? Atas keberhasilan penangkapan para pelaku ini, petugas kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif. Selain itu, petugas juga mengamankan para pelaku ke sel tahanan Mapolres Pringsewu. Polisi mengenakan kepada para pelaku pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara salah satu pelaku karena diketahui sebagai anak di bawah umur, sehingga polisi tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pringsewu, Ibtu Feabu Adigo Mayora Pranata. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kejadian kemarin di Masjid Al-Fajar, kejadian malam hari. Jadi yang diamankan 2 orang, satu atas nama A, yang satu atas nama B, inisial B. Terkait dengan tindak pidana ini kita sangkakan 363, yaitu pencurian dengan pemberatan. Untuk kerugiannya, untuk yang terakhir dilakukan di Al-Fajar itu sekitar 4.500.000. Terkait dengan TKP itu ada 7. Terkait ada 7, yang 5 diantaranya sudah dilaksanakan di Pringsewu, 2 di di Tanggamus. Untuk motifnya sendiri seperti apa, Bang? Gimana? Untuk motifnya sendiri, untuk yang digunakan alatnya itu, barang buktinya itu digunakan untuk judi online. Gitu. Hasilnya itu ya? Hasilnya itu. Jadi yang sudah kita laksanakan pemeriksaan dan keterangan dari tersangka sendiri, uangnya hasil pencurian itu digunakan untuk judi online. Untuk pasal yang disangkakan, Bang? 363, unsur pasal yang disangkakan 363, pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukumannya? Ancamannya 4 tahun. Jadi hasil dari maling itu dipergunakan untuk judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain dari itu, yang terakhir ini dipergunakan untuk apa? Yang mendapatkan hasil 4,5 juta. Untuk si bintang. Oh, HP untuk si bintang itu berapa harganya? 400. 400. Sama motor, benerin motor. Beli blok sama beli CDI. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah Kauser Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kejaksaan Negeri Ambon memusnahkan barang bukti berupa 334 paket narkotika Kamis 26 Agustus 2021 siang. Barang bukti itu berupa 81 paket sabu, ganja, serta pakaian dan lain sebagainya. Kejari Ambon, Dian Fritz Nale mengatakan ratusan barang bukti itu dari perkara tindak pidana umum dan telah dinyatakan untuk dimusnahkan. Nale menambahkan pemusnahan dilakukan dengan 2 cara, yakni dibakar dan dilarutkan ke dalam air. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami, wartawan dari Tribun Ambon. Ada Tanita Patiasina yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Tanita, selamat siang. Halo Tribuners, halo rekan Firda. Tanita, bisa Anda jelaskan apa saja yang dimusnahkan dalam proses pemusnahan barang bukti di Kejari Ambon kemarin? Baik Firda, jadi Tribuners, kemarin hari Kamis 26 Agustus 2021 Kejaksaan Negeri Ambon memusnahkan barang bukti dari perkara tindak pidana umum sebanyak 334 paket narkotika yang terdiri dari 81 paket sabu dan 253 ganja. Selain narkotika dan juga barang bukti seperti pakaian, handphone juga ikut dimusnahkan dalam proses pemusnahan tersebut. Demikian, Tidak. Tanita, bisa Anda jelaskan bagaimana kemarin jalannya pemusnahan yang memusnahkan paket barang bukti tersebut? Ya, jadi proses pemusnahan ini juga dihadiri oleh Kejaksaan Negeri pastinya, kemudian juga Kepolisian Polda Maluku, ada BNN, langsung ikut hadir, BPOM dan Dinas Kesehatan Kota Ambon juga menghadiri, dan proses pemusnahan ini dilakukan dengan 2 cara ya. Jadi yang pertama itu untuk pakaian dan paketan, karena memang di perkara ini banyak sekali perkara yang modusnya melalui pengiriman online, jadi ada paket-paketan gitu, itu caranya dibakar, pakaian juga dibakar, kemudian untuk gawai handphone itu dimusnahkan dengan cara dipukul pakai palu ya,
Sedangkan untuk narkotika memang tidak bisa dilakukan dengan cara demikian, akan dihancurkan, dimusnahkan menggunakan dilakukan dengan cara dicampur dengan campuran air dan semen. Tanita, kemudian bisa Anda jelaskan dari perkara yang kemarin barang buktinya dimusnahkan, putusan paling tinggi berapa lama, Tanita? Baik, untuk perkara ini barang bukti yang dimusnahkan kemarin itu dari perkara tahun 2020 sampai 2021, kurang lebih 1 tahun. Dan kebanyakan itu berdasarkan perkara kebanyakan penjual dan pengedar. Dan paling tinggi itu dikatakan oleh Kajari Ambon, itu paling tinggi 18 tahun putusannya dan 17 tahun yang paling tinggi sekarang. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dian Fritz Nale, terkait hal ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara tindak pidana umum. Antara lain, sabu-sabu sebanyak 81 paket, ganja sebanyak 253 paket, dan barang bukti lain adalah baju kaos, HP Samsung, HP Ponco, HP Oppo, dan berbagai jenis barang yang terlampir dalam berita acara. Nanti barang-barang bukti tersebut akan dilakukan pemusnahan dengan cara sebagian ada juga dibakar, ada juga dilakukan pemusnahan dengan menggunakan air. Nanti teknis pelaksanaannya kami serahkan kepada kasih barang bukti. Demikian mungkin penyampaian kami, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Majelis Hakim Pengadilan Negeri ID Aceh Timur menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap Rusu alias Maili, 43 tahun, terdakwa dalam kasus tindak pidana narkotika dengan barang bukti sabu-sabu sebanyak 48 kg. Maili merupakan warga desa Nailung, Kecamatan Julok, Aceh Timur. Putusan ini sesuai dengan tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman pidana mati. Vonis itu dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan yang berlangsung di Pengadilan Negeri ID Aceh Timur pada Kamis 26 Agustus kemarin. Terdakwa melanggar pasal 114 ayat 2 Jangto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Lalu didakwa lagi dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1961 tentang kepemilikan senjata api. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Serambi News Indonesia, ada Seni Hendri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Seni. Halo Mbak. Seni, bisa Anda jelaskan bagaimana hasil sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa kasus narkotika dengan barang bukti sabu seberat 48 kg ini di Aceh? Iya Mbak, dapat saya laporkan bahwa dalam pembacaan putusan Rabu 25 Agustus 2021 kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Negeri ID menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap terdakwa Rusu alias Maili, terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika dengan barang bukti sabu-sabu seberat 48 kg. Sidang putusan ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Aprianti SH.MH dan 2 hakim anggota yakni Khalid AMD SH.MH dan Reja Basira Siregar SH.MH yang berlangsung secara virtual, di mana terdakwa mengikuti sidang dari Lapas Kelas 2B ID Aceh Timur. Sedangkan JPU dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur yang hadir dalam sidang ini Hari Arpan SH, M. Iqbal Zakwan SH, dan Ceri SH. Vonis Majelis Hakim terhadap terdakwa ini telah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya, yang mana juga telah menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana mati. Lalu atas putusan ini, terdakwa menyatakan sikap pikir-pikir, begitu juga para JPU menyatakan sikap pikir-pikir selama 7 hari ke depan pasca putusan untuk menentukan sikap selanjutnya, apakah menerima putusan ini atau melakukan upaya hukum lainnya. Demikian, Mbak.
Ini kemudian apa saja pertimbangan dari majelis hakim sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana mati? Ya, Mbak. Dalam vonis ini, Majelis Hakim Apriyanti dan Reza Basira Afirmasi Serambi mengatakan ada beberapa pertimbangan majelis hakim sehingga menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa. Di antaranya karena terdakwa ini didakwa dengan dakwaan kumulatif. Pertama, terdakwa ini didakwa melanggar pasal 114 ayat 2 Jo, pasal 132 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian didakwa lagi dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal. Lalu berdasarkan fakta-fakta di persidangan, majelis hakim menilai terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak, melakukan pemufakatan jahat, dan untuk menerima dan menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya lebih dari 5 gram. Dan terdakwa terbukti juga melakukan tindak pidana menguasai senjata api ilegal. Hal lain yang memberatkan terdakwa adalah karena perbuatan terdakwa ini tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas narkotika. Kemudian terdakwa sudah berulang kali memasok narkotika ke Aceh via jalur laut, yaitu sudah sebanyak 17 kali. Kemudian barang bukti terdakwa dalam perkara ini mencapai 48 kg. Kemudian perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa. Selain itu, terdakwa tidak kooperatif dan berbelit-belit dalam persidangan, serta terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Sehingga atas pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap terdakwa. Begitu, Mbak. Ini kemudian bisa Anda jelaskan sedikit mengenai kronologi penangkapan dari terdakwa sendiri yang memiliki sabu seberat 48 kg ini? Iya, Mbak. Penangkapan terhadap terdakwa itu tepat pada Minggu 29 November 2020 silam di Desa Bukit Panjo, Kecamatan Nurusalam, Kabupaten Aceh Timur, di mana polisi berhasil menangkap terdakwa saat mengendarai mobil CRP. Setelah dilakukan penggeledahan, kemudian polisi menemukan 3 karung berisi narkotika jenis sabu-sabu dari dalam mobil pelaku. Selain itu, polisi juga menemukan 1 senjata api laras pendek, beserta 5 butir amunisi, serta 2 HP dan sejumlah barang bukti lainnya. Atas perbuatan pelaku waktu itu, polisi menjerat terdakwa melanggar pasal 114 ayat 2 Jo, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih wartawan Serambi News Indonesia, Seni Hendriata, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 5 orang pengunjung terseret ombak di Pantai Pasir Jambak, Kelurahan Pasianan 3, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat pada Kamis 26 Agustus kemarin. Korban yang sudah ditemukan sebanyak 4 orang dengan kondisi 3 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Sementara untuk 1 orang lagi belum ditemukan dan masih dalam pencarian petugas. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun Padang, ada Rezi Aswar yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Rezi. Halo Firda. Rezi, bisa Anda jelaskan dari kelima orang yang terseret ombak ini, apakah ini warga sekitar ataukah mereka pengunjung wisata di sana? Iya, ini tepatnya terjadinya di kawasan masih objek wisata ya, di kawasan Pantai Pasir Jambak, Kelurahan Pasianan 3, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, di mana ini merupakan pengunjung yang datang ke lokasi objek wisata. Dan terjadi tepat sore kemarin, dilaporkan pukul 16.40 waktu Indonesia bagian Barat ke BPBD dan Basarnas setempat. Gitu. Bisa Anda jelaskan terkait proses pencarian ke 5 korban ini seperti apa kemarin?
Iya, sejak kemarin petugas sudah melakukan pencarian dari sore sehingga bisa ditemukan satu orang selamat dan satu orang meninggal dunia dan 3 orang selamat. Dan dilanjutkan hingga malam hari penyisiran di bibir pantai dan dilanjutkan pada pagi hari ini, begitu Berna. Untuk informasi terbarunya pada hari ini, bagaimana update pencarian korban yang belum ditemukan ini? Ya, untuk hari ini petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas, polisi, TNI dari Marinir dan PMI juga telah melakukan pencarian dengan menyisir bagian kawasan bibir pantai dan juga bagian laut dengan menggunakan perahu karet gitu udah. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Danru Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang, Februs Anggara. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kami mendapatkan info kembali bahwasannya dari 5 korban telah dapat diselamatkan 3 orang, ya 3 orang. Kemudian pada saat kami sampai, kami melakukan pencarian, kami berhasil menyelamatkan 1 orang lagi atas nama Bapak Luki, umur 41 tahun. Nah, kami melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet dan tim rescue yang melakukan pencarian di sekitar bibir pantai. Nah, untuk korban atas nama Sabri yang 1 orang ini yang sedang kami lakukan pencarian sampai pukul 18.30 masih belum bisa ditemukan. Kami akan melanjutkan pencarian besok pagi pukul setengah 7 pagi. Ya, sesuai dengan SOP, mungkin malam kita akan melakukan pemantauan saja. Kalau misalnya ada info, kita akan langsung ke lokasi. Seperti itu. Bang, dia awalnya berenang mandi-mandi atau gimana? Menurut keterangan keluarga korban, mereka ini tamasya mandi-mandi di tepi pantai ya, mandi-mandi di tepi pantai. Pada saat mandi-mandi, mungkin anak-anak ini yang tidak bisa berenang terseret arus, terseret ombak, ditolonglah dengan orang tuanya ya, ditolong dengan orang tuanya. Mungkin karena orang tuanya kelelahan dan tidak bisa berenang juga ikut terseret ombak juga orang tuanya. Wakil Bupati Pelalawan melakukan sidak lantaran masih ada karyawan positif COVID-19 yang masih keluyuran. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda seusai jeda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wakil Bupati Wabub Pahlawan Mas Dasarudin melakukan inspeksi mendadak ke PT Makmur Andalan Sawit atau MAS di Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lusung kemarin. Sidak Wabub Nasarudin ini dilakukan menyusul informasi 2 karyawan PT MAS yang sempat keluyuran, padahal statusnya terkonfirmasi positif COVID-19. Pekerja yang seharusnya diisolasi di ruangan isolasi COVID-19 perusahaan malah kelayapan di rumah keluarganya. Tentu hal ini bisa membahayakan warga dan bisa menularkan virus COVID ke orang lain. Dalam sidaknya kali ini Nasarudin mendapati tidak ada wadah pencuci tangan di depan kantor PT MAS, hanya ada di pos security saja. Setelah berdialog dengan manajemen perusahaan, Nasarudin menyambangi ruang isolasi terpadu atau isoter COVID-19 milik perusahaan yang beberapa hari lalu menjadi persoalan. Tempat cuci tangan juga tidak terlihat di sekitar ruang isoter tersebut. Bahkan lokasinya berdekatan dengan perumahan karyawan lainnya.
Terkait informasi mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Yohanes. Baik, Firda. Yohanes, bisa Anda ceritakan bagaimana awal mula diketahuinya karyawan yang positif COVID-19 ini keluyuran? Baik, Firda. Awal mula kasus karyawan yang keluyuran ini berawal ketika Satgas COVID-19 Pelalawan melaksanakan razia prokes serta melakukan swab di tempat beberapa hari yang lalu. Ternyata ada 2 orang karyawan dari PT Mas yang dinyatakan positif COVID-19. Ketika itu petugas kesehatan membawa mereka ke puskesmas terdekat untuk diamankan sementara menunggu jemputan dari perusahaan tersebut. Namun akhirnya perusahaan tidak kunjung menjemput mereka dan mereka pun pulang ke rumah keluarganya. Hal ini menjadi sorotan dari Satgas COVID-19 Kabupaten Pelalawan dan juga Kecamatan Pangkalesung untuk melakukan tracing dan testing. Akhirnya mereka dibawa ke ruang isolasi milik perusahaan. Ketika dilakukan tracing dan testing, ternyata ada 1 lagi karyawan yang dinyatakan positif COVID-19. Artinya ada 3 yang telah dinyatakan positif COVID-19. Hal inilah yang menjadi dan menyedot perhatian dari Wakil Bupati Pelalawan, Bapak Nazarudin, untuk melakukan peninjauan terhadap ruang isolasi milik perusahaan. Pasalnya perusahaan dinilai kurang mendukung program pemerintah dalam menekan laju penyebaran COVID-19. Demikian, Firda. Yohanes, bisa Anda jelaskan apa saja yang didapati oleh Wakil Bupati Pelalawan saat melakukan sidak di perusahaan tersebut? Baik, ketika sidak ke perusahaan PT Makmur Andalan Sawit, Wakil Bupati mendapati tidak adanya wadah pencuci tangan di sekitar kantor PT Mas, yang lebih tepatnya di dekat pabrik minyak kelapa sawit, termasuk juga di ruang isolasi terpadu atau isoter milik perusahaan juga tidak ada didapati pencuci tangan. Selain itu, lokasi ruang isoter juga berdekatan dengan permukiman karyawan lainnya yang bisa menyebarkan virus corona ke karyawan sebelumnya. Demikian, Firda. So, saya mendapati adanya beberapa persoalan di sana. Apakah kemudian Wabub ini memberikan teguran kepada perusahaan? Baik, Wakil Bupati memberikan teguran secara lisan kepada manajemen perusahaan untuk tetap mendukung pemerintah dalam menekan laju penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Pelalawan. Beberapa bulan yang lalu juga semua perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Pelalawan sudah menandatangani MOU dan komitmen untuk membantu dan mendukung pemerintah dalam melawan pandemi COVID-19. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wakil Bupati Pelalawan, Nazarudin. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ini kan kita mau memastikan PT Mas ini kan katanya ada ruang isolasinya mengenai COVID. Kemarin kan beredar itu berita, enak kan? Video Pak Kapolsek marah-marah. Padahal sebulan lalu, 2 bulan lalu kita sudah mendistribusikan 1 perusahaan. Jadi kita nanti memastikan lagi bahwa ikutsertaan perusahaan ini terhadap COVID ini betul-betul di jalan betul. Apalagi karyawan yang kenakan. Pihak SMK Negeri 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara telah mempersiapkan tempat cuci tangan sebagai dukungan penerapan protokol kesehatan ketat di lingkungan sekolah. Hal itu diungkapkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Sukadana, Tulus, yang mengatakan pihaknya telah memberikan upaya maksimal terkait dukungan sarana dan prasarana protokol kesehatan. Selain tempat cuci tangan, pihak sekolah juga menyiapkan masker bagi para siswa yang tidak membawa ataupun lupa. Namun, Tulus tetap mengimbau bagi para tenaga pengajar dan siswa diharuskan mengenakan masker. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun Pontianak, ada Jovi Lasta yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Jovi, selamat siang. Halo rekan Firda, selamat siang. Jovi, bisa Anda jelaskan bagaimana penerapan prokes di SMKN 1 Sukadana saat ini? Nah, untuk saat ini di sekolah SMK Negeri 1 Sukadana, tepatnya di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, telah menyiapkan protokol kesehatan 5M guna mencegah penyebaran pandemi virus COVID-19 di wilayah sekolah. Nah, untuk itu, berdasarkan keterangan yang saya himpun dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1,
Sukadana, yaitu Bapak Tulus. Beliau telah mempersiapkan sebanyak 36 unit tempat cuci tangan guna mempersiapkan sedini mungkin, baik itu dalam penerapan protokol kesehatan untuk siswa-siswi yang datang dan masuk ke sekolah. Nah, seperti itu rekan Wirda. Berdasarkan pantauan Anda di sana, apakah penerapan prokes ini sudah berjalan dengan maksimal? Nah, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribun Pontianak, bahwa protokol kesehatan yang sudah dijalankan oleh pihak sekolah tersebut sudah maksimal. Nah, tentunya kegiatan pembelajaran secara tatap muka ini terbatas ya, mengikuti dari instruksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk itu pihak sekolah menindaklanjuti aturan tersebut. Nah, berdasarkan wilayah zonasi, bahwa di wilayah Kabupaten Kayong Utara itu berada di zona oranye. Nah, untuk wilayah zona oranye itu masih bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi secara terbatas, dengan menerapkan pembelajaran tatap muka selama 2 hari dalam seminggu, dan masa pembelajaran itu sekitar 3 jam, dan juga untuk pembatasan siswa-siswi yang masuk itu sekitar 50%. Nah, untuk kegiatan pembelajaran sendiri itu secara bergilir dimulai dari kelas 10, 11, hingga 12. Nah, dari data yang telah dihimpun oleh Tribun Pontianak, yaitu dari dari zonasi wilayah per tanggal 22 Agustus yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dan juga melalui BLC Satgas COVID-19 Nasional per tanggal 24 Agustus 2021 pada pukul 20.15, bahwa diketahui wilayah Kabupaten Kayong Utara berada di zona oranye. Kembali Firda. Oke, kemudian bagaimana untuk imbauan dan sosialisasi prokes yang disampaikan oleh pihak sekolah kepada siswa-siswi mereka? Nah, untuk himbauannya sendiri, sebelum siswa memasuki sekolah tentunya telah dihimbau melalui media sosial, melalui aplikasi yaitu dari WA sebelum mereka datang ke sekolah, dan juga pihak sekolah telah menyediakan baliho di depan sekolah sendiri untuk penerapan protokol kesehatannya sendiri. Nah, ketika mereka masuk ke dalam kelas, tentunya dihimbau dulu dan diharuskan untuk melalui penerapan protokol kesehatan seperti mencuci tangan terlebih dahulu, dan juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan juga dilihat apakah para siswa-siswi telah menggunakan masker atau tidak. Nah, jika diketahui suhu tubuh dari siswa-siswi itu tinggi, maka dihimbau untuk tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tak terkecuali untuk guru juga. Dari informasi yang saya dapat, bahwa Bapak Tulus menginformasikan juga kepada setiap tenaga pengajar maupun staf, dan juga sampai ke bagian terbawah, apabila seseorang tersebut mengalami sakit ringan yang juga disinyalir seperti demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan lain sebagainya, maka para tenaga pendidik dan juga para staf-staf sekolah dihimbau untuk tidak datang ke sekolah. Kembali rekan Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Pontianak Jovi Lasta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pejuang penuntut keadilan masyarakat dari Aliansi Merah Putih PPKM menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan tuntutan menyikapi penanganan COVID-19 di Sulawesi Utara. Aliansi ini berkumpul di titik kumpul di depan Ex-Giant Kairagi, Jalan AA Maramis, Kamis 26 Agustus kemarin. Mereka membawa tuntutan yang menilai pemerintah dan DPRD Provinsi Sulut gagal menangani pandemi COVID-19. Hal itu sebagaimana rilis yang para aliansi ini bagikan bagi semua pengendara yang lewat di jalur tersebut. Dalam rilis tersebut juga ditulis sebelumnya pihak mereka sudah melakukan hearing bersama stakeholder pada 16 Agustus kemarin.
Namun tuntutan mereka saat hearing tidak diindahkan, maka dari itu mereka turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado. Ada Fisel Mukuan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fisel. Ya, halo rekan Firda dan Firnar. Fisel, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya aksi demo yang dilakukan oleh aliansi ini? Ya, makasih rekan Firda. Jalannya aksi ini, yang mengikuti aksi ini ada dari berbagai para buruh, para pekerja seni di kafe-kafe, dan para masyarakat yang sudah di PHK. Mereka bersatu bukan hanya dari yang beragama Kristen, tapi juga yang beragama Islam. Mereka bersatu menuntut terkait PPKM ini kepada pemerintah. Awalnya titik kumpulnya mereka berkumpul di depan X Giant di Kairagi, Jalan AA Maramis. Setelah dari situ sekitar jam 11 mereka terkumpul. Di jam 12 meskipun cuaca hujan deras, mereka pergi ke kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Setelah di sana mereka menyampaikan aspirasi mereka sekitar 1 jam. Setelah dari kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, mereka beranjak ke kantor Gubernur Sulawesi Utara. Di sana juga mereka menyampaikan apa aspirasi mereka kepada pemerintah. Demikian, Firda. Fisel, bisa Anda jelaskan apa saja tuntutan massa dalam aksi unjuk rasa kali ini? Ya, tuntutan mereka ada 8 tuntutan. Yang pertama, tidak menjadikan sertifikat vaksin menjadi salah satu syarat untuk pengurusan administrasi, baik pemerintahan maupun perjalanan. Yang kedua, menyamaratakan harga PCR se-Sulawesi Utara, sebagaimana yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Dan yang ketiga, mereka menuntut perpanjangan waktu operasional baik kafe, warung makan, dan warung kopi hingga sampai jam 2 pagi atau 02.00. Sebagaimana kita ketahui sekarang hanya sampai jam 8 malam. Karena di Kota Manado level 4, sehingga sesuai surat edaran hanya sampai jam 8. Mereka menuntut agar sampai jam 2. Tuntutan yang keempat, mendistribusikan bantuan terhadap para pekerja informal dan PHK yang terdampak di tengah pandemi ini. Tuntutan yang kelima, menurunkan harga uang kuliah tunggu bagi mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi se-Sulawesi Utara. Yang keenam, perbaikan kinerja Rumah Sakit Prof. Kando dari penanganan hingga penanggulangan, karena mereka menilai saat ini penanganan di Prof. Kando belum maksimal. Yang ketujuh, mereka menuntut Kapolda Sulut untuk lebih serius menangani problem keamanan selama pemberlakuan PPKM. Yang ke-8, mereka menuntut memberhentikan bukti pemeriksaan tes PCR di daerah Kepulauan Sangihe dan Talaut dan sekitarnya untuk perjalanan keluar daerah. Demikian, Firda, untuk 8 tuntutan dari masa aksi tersebut. Fisel, lantas bagaimana untuk tanggapan dari pihak terkait seusai adanya aksi unjuk rasa ini? Apakah sudah ada tanggapan dari mereka? Sampai saat ini dari pemerintah DPRD provinsi maupun pemerintah provinsi belum ada tanggapan, sehingga dari para aksi massa ini menuntut jika memang belum ada tanggapan, mereka masih akan melakukannya terus-menerus hingga 4 kali. Karena yang mereka lakukan saat ini baru level pertama. Mereka menjanjikan jika belum ada tanggapan dari pemerintah, mereka akan kembali dengan level kedua, yang 2 kali lipat lebih banyak dari yang mereka lakukan saat ini. Jika belum, mereka akan melakukan lagi yang ketiga hingga keempat sesuai level saat ini yang akan mereka lakukan. Demikian, Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Manado, Fisel Mukuan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, Masih bersama saya, Firdanana di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau mendapat sensasi berbeda saat menerima vaksin COVID-19. Pasalnya, penerimaan suntik vaksin tersebut berada di tengah laut perairan Lingga, tepatnya di atas KRI Semarang 594 yang biasanya warga hanya mendapatkannya di fasilitas kesehatan atau fasilitas umum. Vaksinasi tersebut merupakan bagian giat Lanal Dabo Singkep yang digelar di atas KRI Semarang 594 yang berlabuh di perairan Lingga. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 9 pagi itu diikuti oleh ratusan warga Kecamatan Selayar yang dijemput menggunakan kapal LCU milik TNI Angkatan Laut. Sebelum diberangkatkan, ratusan warga tersebut melakukan swab gratis oleh pihak TNI Angkatan Laut. Adapun vaksinator sendiri merupakan para tenaga kesehatan dari Puskesmas Penuba yang diterjunkan setidaknya ada 12 orang maksud kami. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Batam, ada Febri Yuanda yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Febri. Ya, halo Firda. Febri, bisa Anda jelaskan bagaimana proses perjalanan warga Selayar ini menuju KRI Semarang hingga dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19? Ya baik, terima kasih Kang Firda. Perlu saya sampaikan bahwa untuk proses perjalanan sendiri ya, untuk ke KRI Semarang tidak terlalu makan waktu yang begitu lama ya. Sekira 5 hingga 10 menit para warga yang bertitik kumpul di Desa Penuba, tepatnya di Pelabuhan Desa Penuba ini bisa sampai ya dengan menggunakan kapal LCU dari TNI Angkatan Laut sendiri. Jadi kepada ratusan warga itu diberangkatkan secara bertahap ya.
sekiranya ada 3 tahapan ya, dari pagi hingga sore ya. Jadi mulai pukul 9 ya, atau pukul 8 para warga ini sudah diberangkat ya dari titik kumpul Desa Punubah atau Pelabuhan Desa Punubah, yang sebelumnya para warga ini harus dilakukan swab dulu ya dengan hasil yang negatif, terangan negatif, sehingga baru diperbolehkan untuk berangkat ke KRI Semarang. Jadi untuk beberapa warga ini tidak hanya para masyarakat umum, juga ada lansia, juga ada para pelajar yang mereka baru pulang sekolah untuk bisa mengikuti vaksinasi ini. Ya, ketika mereka sudah sampai di KRI Semarang sendiri, nanti sudah diarahkan ya dari pihak TNI Angkatan Laut yang berada di atas KRI Semarang sendiri untuk melakukan pendaftaran dan juga untuk dilakukan vaksinasi sendiri ya. Untuk berhenti sejenak karena memang saat itu dalam proses perjalanan itu ombak sangat kuat di sana ya. Jadi mereka perlu beristirahat sebentar. Ada beberapa orang yang juga mabuk, tapi itu tidak menjadi masalah ya bagi semua orang. Jadi selain vaksinasi itu juga mereka juga para ratusan warga ini diberi bingkisan yang berupa paket sembako ya dari wilayah kerja Lanal Dabu Singkep ini. Gitu kita. Kemudian Febri, berapa lama kegiatan tersebut berlangsung dan apa kesan warga yang sudah disuntik vaksin di sana? Ya, kalau untuk kegiatan ini dari pagi hingga sore ya, karena pertama itu untuk penjemputan warga itu dari nakes dulu ya, nakes dari UPT Puskesmas Punubah yang dijemput bersama kami, dan itu sekira pukul 8, dan berapa lamanya itu dari informasi yang saya peroleh dari nakesnya sendiri, mereka sekira pukul 5 itu mereka sudah berhenti beraktivitas dan pulang ke rumah itu sudah pukul 6. Nah, untuk kesannya sendiri itu nampak ya dari raut wajah para warga ini begitu antusias dan senang ya ketika berada di atas KRI Semarang itu, karena mereka ya sensasinya sangat berbeda di situ. Apalagi para pelajar, mereka menggunakan momentum itu dengan berfoto bersama prajurit TNI Angkatan Laut di sana. Juga tampak ya untuk dari kesan warga sendiri yang berdasarkan wawancara saya, bahwa mereka seperti berpetualang, seperti sensasinya seperti mereka pergi perang. Namun itulah yang membuat antusias mereka sangat besar ya, karena memang 200 hingga 300-an orang yang tiba di sana. Gitu kan. Febri, kemudian bagaimana untuk respon dari pihak Kecamatan Selayar sendiri dengan adanya kegiatan vaksinasi di KRI Semarang ini? Kalau untuk respon dari pihak Kecamatan Selayar sendiri, khususnya dari camatnya sendiri, itu sangat bersyukur ya, karena antusias warganya itu begitu besar ya, baik itu lansia, baik itu muda, warga umum ataupun para pelajar ini sangat menikmati ya vaksinasi di KRI Semarang itu. Terlebih lagi mereka disuguhi dengan keramahan tamah dari para prajurit TNI di sini. Jadi untuk camat sendiri itu beliau juga mengucapkan terima kasih ya kepada Lanal Dabu Singkep ya, yang telah menggelar kegiatan ini ya di KRI Semarang ini, sehingga para warga ini bisa merasakan ya yang memang belum pernah dirasakan untuk naik di KRI Semarang dan diberikan bingkisan sembako dan bisa juga berfoto-foto ya untuk mengambil momen ya untuk dijadikan kenangan. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Puji dan Gabriel, peserta vaksin KRI Semarang yang dari pelajar, kemudian ada warga Selayar bernama Ramli. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Takut tapi seru, macam ada petualang gitu. Dari sekolah langsung sini. Dan ke kapal? Tahu tak sebelumnya ini seperti apa kapal? Tahu dari mana? Tahu dari guru-guru kasih tahu. Sedap. Jadi tahu apa yang terjadi di sini. Betah ya? Senang aja gitu, karena kan berbeda dari tempat yang pertama ya. Dari awal ya. Karena di sini menuju ke sini perlu perjuangan, ditambah pula tadi itu gelombangnya kuat gitu. Karena menganggap bahwa vaksin itu sangat perlu, jadi ayolah ramai-ramai kita menyukseskan vaksin ini. Terima kasih banyak kepada TNI, layanannya cukup baik, ramah, sopan, itu menyenangkan lah.
Kita beralih ke Bogor, Saudara. Di bulan kemerdekaan ini, pengamen jalanan di Kota Bogor kompak menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan lagu wajib nasional. Selain mengobarkan semangat dengan lagu-lagu perjuangan, para pengamen ini juga membawa spanduk. Jika biasanya saat pemain musik dan vokalis menyanyikan lagu, rekan pengamen lainnya akan berkeliling ke pengendara-pengendara. Namun kali ini para pengamen tersebut membawa spanduk. Saat lagu wajib nasional atau lagu perjuangan dimainkan, personil pengamen lainnya berdiri di tengah jalan sambil membentangkan spanduk. Spanduk yang dibawa pun beragam, mulai dari ajakan vaksinasi hingga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mentaati protokol kesehatan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun News Bogor. Ada Lingga Arfian yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Lingga. Ya, Firda. Lingga, seperti apa keterlibatan teman-teman dari para pengamen ini untuk mensosialisasikan vaksinasi dan kampanye protokol kesehatan di Bogor? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners, bisa disaksikan bahwa saat ini ada sesuatu yang berbeda dari pengamen-pengamen jalanan di Kota Bogor. Jika biasanya pengamen di Kota Bogor ini menyanyikan lagu-lagu mellow ataupun lagu-lagu yang bergenre galau gitu, saat ini para pengamen tersebut di bulan kemerdekaan ini menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan lagu wajib nasional. Selain itu juga ada hal yang menarik, mereka membawa 3 spanduk yang dibentangkan ketika traffic light atau lampu merah berwarna merah. Tulisannya pun beragam, mulai dari ajakan vaksinasi, kemudian ada juga tulisan-tulisan seperti pantun gitu yang mengatakan bahwa masyarakat harus ikut menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, dan ikut mencegah terjadi penyebaran COVID. Itu pun menarik perhatian dari para pengguna kendaraan. Anehnya, namun biasanya para pengguna kendaraan ini sudah menyiapkan uang, namun para pengamen ini setelah membentangkan spanduk, mereka tidak meminta uang, malah ke pinggir jalan. Seperti itu, Firda. Lingga, dari mana sebenarnya inisiasi awal mula dilibatkannya kawan-kawan pelajaran kaki lima ini? Ya, Firda, saya sempat mengkonfirmasi kepada Kasatpol PP Kota Bogor, Agustiansyah, bahwa inisiasi kegiatan tersebut merupakan kegiatan dari Satpol PP Jawa Barat. Untuk mendukung program tersebut, Satpol PP Kota Bogor memberdayakan pengamen jalanan untuk ikut mengajak masyarakat melakukan vaksinasi, kemudian membantu mencegah protokol kesehatan, dan juga ikut menyukseskan program percepatan vaksin. Nah, dari kegiatan ini setiap pengamen tersebut mendapat biaya anggaran tambahan dari Satpol PP. Untuk itu para pengamen tersebut tidak meminta uang kepada pengendara. Seperti itu, Firda. Lingga, ada berapa titik sosialisasi yang dilakukan dengan melibatkan para pengamen jalanan di Bogor saat ini? Ya, Firda, secara keseluruhan ada 3 titik yang digunakan pengamen jalanan itu untuk melakukan sosialisasi, diantaranya di Simpang Pomat di Jalan Raya Jakarta Bogor, kemudian ada lagi di Simpang Tolbor yang menghubungkan antara Tol Sentul dengan Kecamatan Tanah Sarea, kemudian ada lagi di Simpang Warung Jambu yang menghubungkan jalan antara Bogor dan wilayah Terminal Baranang Siang. Di sana mereka berdiri di tengah jalan dengan membentangkan spanduk mengarah ke arah pengendara. Seperti itu, Firda. Sejauh ini capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Bogor sudah berapa persen pencapaiannya, Lingga? Ya, Firda, untuk capaian vaksinasi di Kota Bogor, kemarin Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto mengatakan bahwa Pemkot Bogor terus melakukan upaya berbagai percepatan vaksinasi karena mentargetkan agar Kota Bogor menjadi kota pertama di Jawa Barat yang menyelesaikan vaksinasi dosis 1 di bulan September. Saat ini target vaksinasi sudah mencapai 58%, yang artinya hanya tinggal 40% sekian lagi untuk mencapai target. Saat ini juga telah dilakukan percepatan vaksinasi serentak pada pelajar di Kota Bogor yang tersebar di 68 kelurahan. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun News Bogor, Lingga Arfian, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Lebih dari setahun pandemi COVID-19 melanda berbagai wilayah di Indonesia hingga dunia. Bersamaan dengan itu, hampir seluruh pengusaha menengah ke bawah, khususnya pengusaha-usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mengalami kerugian besar akibat pandemi COVID-19. Namun, hal itu terpatahkan oleh Arya, pemilik toko kue kering Yusuf, yang berlokasi di Jalan Irigasi Sipon, Cipondoh, Tangerang.
Arya mengatakan dirinya sama sekali tidak pernah menduga usaha kue kering miliknya justru meroket di saat sektor usaha lainnya mengalami penurunan. Pasalnya 1 bulan sebelum kasus COVID-19 ditemukan di Indonesia, yakni pada Februari 2020, usaha kue kering miliknya baru saja dimulai. Lebih lanjut, Arya menceritakan hari pertama membuka usaha toko kuenya, penghasilan yang didapat mencapai Rp700.000. Namun seiring berjalannya waktu, penghasilan bulan pertama berkisar Rp300.000 hingga Rp700.000. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Warta Kota Live, ada Gilbert yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Gilbert. Ya, baik Firda. Gilbert, bisa Anda jelaskan apa penyebab tingginya pendapatan Arya ini di tengah pandemi COVID-19? Baik Firda, kemarin kami sempat mewawancarai pelaku usaha UMKM, yaitu pemilik toko kue kering Yusuf di Cipondo, Kota Tangerang, yang omset pendapatan penjualannya justru meningkat di tengah pandemi ini, di mana para pelaku usaha lainnya sedang mengalami kerugian yang cukup besar. Menurut Firda, keuntungan yang didapat pada tahun ini disebabkan karena pemerintah menerapkan berbagai macam cara untuk melakukan membatasi mobilitas masyarakat, oleh sebab dengan seperti melakukan bekerja dari rumah dan juga belajar dari rumah. Oleh sebab itu, banyak masyarakat di Kota Tangerang khususnya yang menyetok atau membeli makanan ringan untuk sambil melakukan pekerjaan mereka, melakukan pembelajaran sekolah mereka. Begitu sudah. Kemudian bagaimana, berapa total pendapatan Arya sendiri per harinya selama pandemi ini? Untuk selama pandemi ini, Firda, total pendapatan Arya untuk harga stabilnya sekitar di kisaran harga Rp900.000 hingga Rp1.500.000. Namun menurut Firda, ketika hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha tahun ini atau bulan kemarin, pendapatan paling tinggi Firda dalam satu hari mencapai Rp2.500.000. Oleh karena itu, untuk pendapatan per bulan Arya stabilnya setiap bulan hampir mencapai Rp30 juta per bulannya Arya, Firda. Kemudian melihat situasi tersebut, apakah Arya juga ingin membuka cabang toko kue kering begitu untuk memperluas usahanya, Gilbert? Ya, pastinya Firda. Melihat situasi penjualannya yang sedang meningkat karena masih dalam pandemi COVID-19 dan pemerintah Kota Tangerang juga sedang masih menerapkan PPKM level 3. Jadi Arya berencana membuka 1 atau 2 cabang lagi toko kue kering Yusuf miliknya masih di Kota Tangerang untuk menambah keuntungan atau menambah laba penjualannya. Untuk selain itu, Arya juga mengaku ingin membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kota Tangerang yang dilihatnya cukup banyak yang kehilangan pekerjaan pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Firda. Gilbert, bagaimana mungkin cara Arya ini menyediakan stok kue keringnya? Apakah ini dibuat sendiri atau membeli ke agen untuk melayani permintaan para pelanggannya? Ya, Firda, itu dia salah satu keuntungan dari Arya selama masa pandemi ini, karena ia membeli stok kue kering itu dari pasar utama seperti Pasar Anyar Kota Tangerang dan juga Pasar Induk di Tanah Tinggi Kota Tangerang, dengan membeli kue dengan sebanyak bal-balan atau plastik besar. Dalam satu plastik besarnya seberat 3 hingga 5 kg. Lalu setelah dibeli beberapa jenis, sesampainya di tempat usahanya, Firda, Arya membagi-bagikan itu kue kering itu di beberapa plastik untuk seperti diecer gitu, Firda, untuk dijual dengan berbagai macam harga kepada masyarakat. Itu dia salah satu cara yang dilakukan Arya untuk meraup keuntungan cukup banyak selama masa pandemi ini. Gitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Arya, pemilik toko kering Yusuf. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, kan sekarang pada banyak yang keluar kerja ya, udah diberhentiin. Nah, yang berhentian kerja juga banyak. Pengen punya usaha itu bisa buka lapangan kerjaan, walaupun nggak seberapa besarnya ya. Yang bersyukur kita bisa buka lapangan kerjaan lebih banyak lagi, bisa buka toko lebih banyak lagi, bisa buka peluang pekerjaan bagi orang lain. Saya pengen seperti itu. Ya bersyukur sekarang udah bisa bermanfaat buat orang ya. Iya benar. Udah di sini sekarang ada karyawannya gak? Sekarang baru keluar, tapi saya udah bisa lah, mampu lah buat bayar karyawan 1 atau 2 karyawan. Keren teh, udah mampu bayar karyawan teh ya, dari ngerintis. Iya, dari benar ngerintis ya. Boleh tahu yang modal awalnya berapa teh? Modal awalnya 4
75 juta. Iya. Udah balik tuh semua sampai sekarang? Alhamdulillah udah balik. Sampai udah bayar dua kali bayar toko. Udah yang sangkut-sangkut ada dilunasi. Berarti udah buka lagi. Udah tinggal nikmatin itu aja deh ya? Iya benar. Rintisnya udah lewat, proses ngerintisnya udah lewat. Iya benar Mas. Udah tinggal nikmatin aja nih teh. Iya, syukurnya seperti itu. Ada cita-cita buka cabang nih teh? Toko kue kering Yusuf ini nih? Prospeknya insya Allah tahun besok kita mau buka lagi. Tribuners, kita akan jeda sejenak, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Bupati Pamekasan Badrut Tama meresmikan Masjid Tangguh Bencana atau Mastana COVID-19 di Masjid Agung Asyuhada pada Jumat 27 Agustus hari ini. Di launchingnya Mastana ini, Bupati Badrut Tama menjalankan instruksi dari Presiden Joko Widodo. Selain meresmikan Masjid Tangguh, Bupati Badrut Tama juga memberikan bantuan kepada pengelola masjid berupa beras, masker, hand sanitizer, vitamin, minyak goreng, serta alat penyemprot disinfektan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Bupati yang kerap disapa Mas Tamam itu menjelaskan semua masjid di 13 kecamatan yang berjumlah 1.295 masjid akan mendapatkan bantuan sebanyak 4.148 paket bantuan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya wartawan dari Tribun Jatim. Ada Kuswanto Ferdian yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Kuswanto, selamat siang. Halo, selamat siang rekan Firda, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian di Pamekasan, Madura. Kuswanto, bisa Anda jelaskan mengapa Pemkab Pamekasan ini membentuk Masjid Tangguh Bencana COVID-19? Jadi dibentuknya Masjid Tangguh Bencana COVID-19 ini, Bupati Pamekasan ingin menekan penyebaran COVID-19. Saat ini rekan Firda, Pamekasan sudah memasuki PPKM level 2. Berdasarkan data yang sudah saya himpun, di Dinas Kesehatan Jawa Timur, per hari ini ada 86 positif kasus COVID-19 di Pamekasan, dan dari jumlah itu ada 5 orang yang mengalami risiko rendah. Jadi dibentuknya Masjid Tangguh Bencana COVID-19 ini sebagai upaya Pemkab Pamekasan untuk menekan terjadinya penyebaran COVID-19, khususnya untuk klaster masjid begitu, rekan Firda. Kuswanto, apa saja prosedur yang dilakukan jemaah yang akan sholat di Masjid Tangguh Bencana COVID-19 di Pamekasan ini?
Baik, rekan Firda, bagi para jemaah yang ingin melakukan sholat Jumat atau sholat wajib di Masjid Tangguh ini yang ada di 13 kecamatan Pamekasan ini, pertama mereka harus diwajibkan memakai masker. Nah, saat memasuki gerbang pintu masuk masjid, mereka juga akan dicek suhu tubuhnya oleh personal BPBD Pamekasan dan juga TNI Polri. Setelah itu, mereka diwajibkan untuk memasuki bilik sterilisasi. Ya. Nah, setelah memasuki dalam masjid, mereka akan diarahkan oleh petugas BPBD Pamekasan untuk melakukan cuci tangan. Setelah itu baru diperbolehkan untuk masuk masjid. Saat sholat pun, para jemaah ini juga diwajibkan untuk memakai masker dan menjaga jarak 1 meter. Nah, di Masjid Tangguh ini juga, Firda, disediakan yang namanya vaksinasi gratis. Vaksinasi gratis ini akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Jadi, di dalam Masjid Tangguh ini terbentuk beberapa kolaborasi antara berbagai OPD, meliputi BPBD, Dinas Kesehatan, TNI Polri, dan juga dari jajaran Forkopimda Pamekasan. Begitu, rekan Firda. Nah, nanti juga bagi jemaah, rekan Firda, yang belum melakukan vaksinasi, bisa langsung mendaftarkan diri di Masjid Tangguh ini karena sudah disediakan yang namanya vaksinasi gratis. Ini juga sebagai upaya percepatan supaya masyarakat Pamekasan ini untuk mencapai herd immunity, kekuatan tubuhnya itu semakin tepat tercapai. Begitu, rekan Firda. Kuswanto, mungkin bisa Anda jelaskan terkait bantuan yang diberikan Pemkab Pamekasan sendiri untuk mendukung program Masjid Tangguh Bencana COVID-19 ini, Pak, apa saja? Baik, rekan Firda, untuk bantuan yang diberikan terhadap Masjid Tangguh ini diberikan kepada Marbot. Marbot itu adalah mereka yang mengelola masjid, yang menjadi tukang bersih dan segala macam begitu. Nah, ada sekitar 1.295 masjid di Pamekasan yang diberikan bantuan oleh Pemkab Pamekasan. Bantuan itu yang diberikan sebanyak 4.148. Ini diberikan kepada Marbot masjid ya. Isi bantuannya itu ada beras, masker, hand sanitizer, vitamin, minyak goreng, dan alat penyemprotan disinfektan. Nah, ini merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Bupati Pamekasan ya, yang selama ini Marbot masjid itu banyak berperan penting ya terhadap kebersihan masjid, karena mereka juga yang melakukan sterilisasi untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 khususnya di klaster masjid. Jadi ini bantuan ini diberikan kepada mereka supaya mereka juga merasa dibutuhkan kehadirannya. Begitu, rekan Firda. Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara terkait adanya program Masjid Tangguh Bencana COVID-19 ini dengan Bupati Pamekasan Badrul Taman, kemudian Ketua Takmir Masjid Agung Asyuhada Pamekasan, Kyai Haji Baidawi Absor, kemudian ada juga seorang warga bernama Sofia. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Alhamdulillah mendapat kehormatan dari Bapak Bupati dan segenap Forkopimda bahwa masjid kami mendapatkan sebutan itu dengan itu. Memang kami berupaya sejak adanya pandemi corona ini sejak 2020 bulan April yang lalu kami telah konsekuen melaksanakan prokes. Jadi prokes sudah berjalan sudah 2 tahun ini, dan malah mulai Juli kemarin kami menambah prokes ini dengan prokes plus. Ayo kita bergandengan tangan, letakkan masker kita, pasang masker kita di kita dalam rangka melindungi kita dan orang lain. Protokol kesehatan kita laksanakan dengan baik-baik. Mudah-mudahan setelah protokol kesehatan kita laksanakan, Allah memberikan tambahan nikmat kesehatan, kesempatan, serta bisa menambahkan nikmat-nikmat yang lain, termasuk dimudahkan dalam rezeki dan segala urusan yang lain. Masyarakat Desa Taman Raja, Kecamatan Tunggal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, dihebohkan dengan penampakan anak gajah di lingkungan masyarakat. Tak jauh dari lokasi perdagangan di sana, gajah sering menampakkan diri dan menjadi hiburan masyarakat setempat. Masyarakat sekitar menyebut sudah selama 5 bulan, gajah tersebut berada di perkebunan warga. Gajah itu juga kerap mencari makan di tumpukan sampah. Gajah yang memiliki postur badan kecil itu tak pernah mengganggu warga. Namun, warga tetap saja khawatir suatu saat gajah itu akan menyerang ataupun mengamuk. Pada Rabu 25 Agustus, tim Bedari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi mengevakuasi gajah tersebut. Dengan membawa 23 personil untuk menarik gajah tersebut, akhirnya tim pun berhasil membawa gajah itu ke habitat aslinya. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jambi, ada Monang Widioko yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Monang. Halo Firda.
Monang, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi gajah ini bisa masuk ke area lingkungan warga di sana? Baik, dari keterangan tim BKSDA di lapangan, mereka mendapat laporan bahwa ada anak gajah terlepas dari kelompoknya di Tanjung Jabung Barat pada Januari lalu. Kemudian dari Januari hingga Agustus mereka melakukan monitoring gajah, dan pada hari Rabu 25 Agustus lalu dilakukan evakuasi dan kemudian dilepaskan ke area bentang alam Taman Nasional Bukit 30 yang berada di Kabupaten Tebo. Saat awal ditemukan, gajah tersebut memiliki luka dari jeratan babi di kakinya, sehingga dalam waktu 8 bulan tim BKSDA Jambi melakukan pengobatan dan merancang strategi untuk mengembalikan anak gajah itu kepada kelompoknya. Perlu diketahui gajah tersebut berumur 5 tahun dan memiliki berbobot seberat 400 kg. Begitu, Firda. Kemudian Monang, apa yang menjadi kendala saat evakuasi gajah ini dan di mana nantinya evakuasi gajah ini dikembalikan kemana seperti itu? Baik, Firda. Menurut keterangan dari Albert, koordinator dari penyelamatan anak gajah dari BKSDA, ia menyatakan sedikit kesulitan dalam proses penarikan gajah. Pasalnya ini merupakan strategi baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya, yakni tidak menggunakan gajah pendamping untuk menggiring gajah yang tersesat ini. Melainkan tim penyelamat mengandalkan 23 personil untuk menarik gajah tersebut dan diarahkan ke truk pembawa gajah yang kemudian dibawa ke lokasi pelepas liaran. Lalu nantinya di area bentang alam Taman Nasional Bukit 30 yang di Kabupaten Tebo, tim BKSDA akan terus memantau perkembangan dari anak gajah tersebut kurang lebih selama 10 hari dan sampai mereka meyakinkan bahwa anak gajah tersebut dapat bergabung bersama kelompoknya. Begitu, Firda. Berarti saat ini anak gajah ini masih dalam pantauan dari BKSDA Jambi, begitu. Baik, terima kasih wartawan Tribun Jambi Monang Widioko atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemkab Karanganyar menggelar tradisi jamasan atau mengumbah keris Kiai Pamot di pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar pada Kamis 26 Agustus malam. Keris Kiai Pamot merupakan pemberian dari Kanjeng Gusti Adipati Aryo Mangkunegara 8. Keris tersebut disimpan di dalam lemari coklat dengan motif ukir yang diletakkan di Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Adapun bagian dalam lemari tersebut ditutup dengan tirai hijau dan kain kuning gading. Dari pantauan di lokasi, Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Karanganyar, Krusmanto bertugas mengambil kotak kayu berisi keris Kiai Pamot didampingi Kepala BKD Karanganyar Kurniadi Maulato dari dalam lemari. Kotak kayu tersebut lantas diserahkan kepada Bupati Karanganyar Yuliatmono untuk kemudian diberikan kepada perwakilan dari Pura Mangkunegaran Solo KRMT Lili Priharso Tirto Diningrat. Selanjutnya kotak kayu berisi keris itu diberikan kepada abdi dalam untuk dilangsungkan prosesi jamasan. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jateng, ada Agus Iswadi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Iswadi. Selamat siang, Firda. Iswadi, bisa Anda jelaskan bagaimana prosesi jamasan keris Kiai Pamot di Karanganyar ini? Ya, baik Frida, karena saat ini masih diberlakukannya PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat untuk jamasan atau mengubah pusaka dari Pura Mangkunegaran Solo dilangsungkan secara terbatas dan juga sederhana. Apabila biasanya untuk perwakilan dari Pura Mangkunegaran yang melakukan jamasan di pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar ada 8 orang, akan tetapi pada Kamis malam kemarin hanya 4 orang saja yang melakukan prosesi jamasan. Adapun untuk prosesi jamasan sendiri berlangsung secara sederhana dan hikmat. Untuk keris sendiri dicuci dengan menggunakan air kembang dan juga dipanaskan dengan menyan yang telah dibakar. Setelah itu untuk kemudian dimasukkan kembali ke dalam kotak yang akan nantinya disimpan kembali ke dalam lemari yang bertempat di Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Begitu, Frida. Iswadi, kemudian keris ini adalah pemberian dari KGPA Mangkunegaran 8 begitu. Apa yang menjadi simbolnya? Apa simbolnya? Ya, untuk keris Kiai Pamot sendiri merupakan simbol penanda bagi Kabupaten Karanganyar, mengingat
Pura Mangkunegaran Solo pada waktu itu turut andil dalam pembentukan wilayah, mengingat sebelumnya Kabupaten Karanganyar dulunya merupakan wilayah dari Mangkunegaran Solo, sehingga untuk Jamasan sendiri juga dilangsungkan untuk mengingat bahwasannya Pura Mangkunegara Solo juga turut andil dalam pembentukan Kabupaten Karanganyar. Selain untuk Jamasan sendiri, bertepatan dengan bulan Suro, Pura Mangkunegaran juga melangsungkan prosesi Jamasan yang untuk pusaka yang disimpan di Pura Mangkunegaran. Begitu juga pusaka yang disimpan di beberapa daerah di wilayah Solo Raya seperti di Kabupaten Karanganyar dan juga di wilayah Kabupaten Wonogiri. Begitu, Frida. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Bupati Karanganyar Yuliatmono terkait Jamasan keris Kiai Pamot ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Tahun sekali di kalender Jawa ditempatkan di bulan Suro. Tradisi saja sebagai bagian dari merawat pemberian seseorang. Keris yang namanya Kiai Pamot itu pemberian Mangkunegoro ke-8 sebagai simbol penanda Kabupaten Karanganyar. Nah, duluan proses berdirinya juga melalui sejarah. Nah, tenger ya penanda. Itu menandai ngadeking Kabupaten Karanganyar. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Untuk memperbarui informasi Anda, saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firdana, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!